يا ربي بالمصطفى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'dah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah anugerahkan limpahan rahmat nikmat yang tiada terhingga, tak mampu kita menghitungnya. Maka marilah kita bersyukur. Semoga dengan kita bersyukur Allah ridho dan Allah menambah nikmat yang lebih banyak lagi kepada kita semuanya. Salawat teriring salam tetaplah tercurah kepada uswah hasanah kita, panutan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita senantiasa bertiba kepadanya dengan harapan kita bisa menjadi bagian dari umatnya, yang dengan begitu ibu bapak telah kita memiliki satu harapan mendapat syafaat pertolongan dari Allah melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak sampun telat awet nggih nambe sepindah menika kawula sowan tengah panjenengan sami, senang sampun telat kawula ngaturaken taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Ngapunten sedaya lempat kawula ing mriki sing paling kathah dosane kula. Mergane sing kathah omong niku kula. Nek Khalifah Umar niku ngendikane ra ngeten, sing sapa wonge akeh omonge moko bakal akeh kesalahane. Sing sapa wonge akeh kesalahane moko bakal akeh dosane. Sing sapa wonge akeh dosane moko panggonane ing neraka. Lah sakjane niki sing kathah ngomong ora kula. Berarti sing potensi akeh salahe kula. Sing potensi akeh dosane kula. Sing potensi mlebu neraka. Ibu bapak ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhlasipun manah kita, ikhlasipun kita paring ngapunten sejatosipun menika wangsul dumateng diri pribadi kita piyambak-piyambak. Mugi ibu bapak mugi ikhlas paring ngapunten dumateng kawula nggih. Ibu bapak ingkang dirahmati Allah, wonten ing kesempatan menika kawula badhe napa menika ngaturaken badhe ngajak dumateng diri pribadi kula lan ugi panjenengan, semoga kita jadi hubungan kalian Allah kalian sesamine manungsa. Awit Gusti Allah dawuh wonten Al-Qur'an, "Dzuribat 'alaihimud dillatu aina masuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Jadi Allah niku dawuh kados ngaten menika Ibu Bapak. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, baik itu di dunia maupun di akhirat, illa bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali orang itu memiliki hubungan yang baik dengan Allah dan hubungan yang baik dengan sesama manusia. Niki kunci Ibu Bapak. Jadi kalau kita ingin kemuliaan hidup di dunia, maka kita pun juga ada hubungan yang baik dengan Allah dan juga dengan manusia. Ketika kita ingin kemuliaan nanti hidup di akhirat, dua-duanya itu harus kita miliki. Mboten saged urip nang dunia itu apik kare menungso. Kadang-kadang orang itu dia memburu apik atau baik dengan sesama manusia, tapi dia nggak peduli dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada Pak.
Yang penting karo menungso ra apik, kuwi jenenge wong apik. Iya, betul. Sesama manusia itu baik, itu baik. Tapi ingat bahwasanya keberadaan kita di dunia tidak lepas itu adalah dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu bapak Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Hakim itu memerintahkan kepada kita. Jadi ini hadisnya mungkin bisa dibaca, nggih. Ada empat yang yang Rasulullah nasihatkan kepada kita, ibu bapak. Apa itu? Yang pertama afsus salam, ya, afsus salam. Kemudian wasilul arham, wa at'imut ta'am, wasallu bil laili wan nasu niyam. Ini 4, ya. Jadi 4 yang Rasulullah nasihatkan untuk kita. Afsus salam, wasilul arham, kemudian wa at'imut ta'am, wasallu bil lail wan nasu niyam. Nah, niki bahasane rada sastra nih. Terakhir enten ngoten nggih. Terus kemudian Rasulullah menutup ini dengan satu kesimpulan akhir, tadkhulul jannata bisalam. Apa 4 itu yang merupakan kunci dari hablum minallah wa hablum minan nas, Bapak, Ibu? Mungkin kita sederhananya nanti melaksanakan seperti apa yang dikatakan Rasulullah. Yang pertama itu adalah afsus salam. Tebarkanlah salam. Tebarkanlah kedamaian. Berikanlah kedamaian. Jadi kita menjadi orang yang pelopor untuk membangun kedamaian di mana saja, Ibu Bapak. Dengan siapa saja. Makanya di sini afsus salam itu sebarkanlah salam. Sekarang kan ada satu slogan, senyum, salam, sapa. Ini pengembangannya, Ketika kita ini menebarkan salam, itu pun juga harus diimbangi dengan atau diikuti dengan senyum. Cuma wajah ini tersenyum niku abot nang enten, Bu. Tergantung, tergantung tanggal piro. Tapi kata Rasulullah, Bapak Ibu, kita ini gini, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Nah nih, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Maka senyum itu jangan tergantung tanggal, Pak Bu, Jangan tergantung kondisi. Mari monggo kita tersenyum. Nah ningali gambar niki mau saged tersenyum nggih Bu nggih. Iki kok gambare Pak Ihsan ngoten niku. Saya pernah ini saya sampaikan ketika saya Bu, ini ku enten Bu sing mboten saged tersenyum. Lho padahal pun kula gawe koyo ngeten iki lho nggih. Kudune kan ben saged tersenyum nggih. Tapi setidaknya ingat, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Rak mboten ngagi modal nggih. Mboten. Tapi kadang-kadang nek ati mangkel iku angel, Pak. Milane menjenengan mengke Ibu nek angel tersenyum jenengan eling-eling niki nggih. Betapa losnya tanpa beban. Gini. Jadi senyum yang tanpa beban. Tesih dereng saged tersenyum, panjenengan eling-eling niki. Nggih. Pun intinya ngeten Ibu Bapak, tebarkanlah salam. Yang pertama adalah kita mengucapkan salam ketemu dengan siapa saja. Ucapkanlah salam untuk menandakan atau mendoakan keselamatan bagi siapa yang kita temui. Keselamatan bagi yang kita temui. Tapi apakah afsus salam itu hanya kita mengucapkan salam, Ibu Bapak? Ternyata makna yang terkandung di dalamnya itu bukan sekedar kita mengucapkan salam. Ingat, ucapan salam kita itu adalah ikrar, Pak Bu. Coba ketika kita selesai sholat, kita ke kanan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke arah kiri, saudara-saudara kita ucapkan yang sama. Di situ kita berikrar, wahai saudaraku yang ada di kanan, ada kiri, keselamatan bagi kamu semuanya. Hal ini menandakan aku menjamin keselamatan kamu. Aku menjamin keamanan kamu. Dan aku bukan orang yang akan merugikan kamu. Maka sebenarnya di dalam sholat itu ya kita ikrarnya seperti itu, Bu.
Bukan sekedar assalamualaikum, assalamualaikum, selesai salat gitu. Tapi di situ ada makna kepada saudara-saudara kita, akulah orang yang akan menjamin keamanan kamu. Aku bukan menjadi orang pengganggu kamu. Maka ibu bapak, untuk mewujudkan itu apa? Maka kita harus melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain. Dan jangan sekali-kali kita melakukan sesuatu yang merugikan saudara-saudara kita. Maka Rasulullah SAW itu mengatakan, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Maka dari sini ibu bapak sekalian, di mana saja kita senantiasa berusaha meskipun kecil kita menjadi orang yang bermanfaat. Jangan sampai sekalipun kecil kita menjadi orang yang merugikan. Ngeten nggih ibu bapak nggih. Nah, maka tebarkanlah salam ini ibu bapak bermakna kita menjadi orang yang baik, dalam arti kita tidak akan pernah mengganggu saudara-saudara kita. Nggih, mbuh niku tangga, mbuh niku kanca, mbuh niku dulur, wis siapapun, monggo jangan sampai kita menjadi orang yang merugikan bagi mereka. Nggih. Terus kemudian yang kedua ibu bapak sekalian yang dikatakan Rasulullah adalah wasilul arham. Sambunglah tali silaturahim. Ya, tali silaturahim. Kalau kita ini berkunjung kepada orang yang sudah baik dengan kita itu mudah ya. Sing angel niku nek berkunjung ke orang atau kita menemui orang sing rodok kita mangkeli utawa sing jadi musuh ya awake dhewe ngene. Ya, perintah sambunglah silaturahim ini justru kepada orang-orang yang kita kurang akrab, Pak. Kita kurang akrab. Milane bajane dek wingi kesempatan bodo niku nggih. Kesempatan bodo itu kan menteng itu ya. Kenapa? Karena saling berkunjung. Jadi pokoknya musuh sing paling dibenci, kita hadir pun kita nggak kecil hati yo. Cuma mbok ora bodo ngeten iki ajeng moro kuwi. Yo, apa enak. Nah, ibu bapak sekalian, menyambung silaturahim ini bisa dimaknai juga adalah membangun jaringan. Kita membangun hubungan itu dengan sebanyak-banyaknya manusia sehingga kita memiliki satu netting, satu jaringan. Dari jaringan yang kita bangun itu, hubungan yang kita bangun itu, maka akan menghasilkan keuntungan-keuntungan. Ini kata Rasulullah itu begini, barang siapa yang ingin dilancarkan rizkinya, dilapangkan rizkinya, dan dipanjangkan umurnya, maka jalinlah silaturahim. Wajar, nun sewu. Penjenengan misalnya ngeten, jualan ya, usaha pun usaha apa saja. Ini kalau kita punya hubungan yang banyak, Pak, Bu, ini mudah kita mempromosikan. Tapi kalau kita bukan orang yang dikenal, kita nggak kenal banyak orang, kita mungkin buka toko atau kita buka usaha, sulit kita memasarkannya. Maka sebenarnya sabda Rasulullah ini juga berlaku sampai sekarang, Pak. Justru di era sekarang ini, mau tidak mau, secara tidak langsung, kita ini mengamalkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu. Kalau ingin dilapangkan rezekinya, urusannya dimudahkan, kemudian dipanjangkan umurnya, maka jalinlah networking, jalinlah hubungan, sebanyak-banyak, seluas-luasnya hubungan. Seluas-luasnya hubungan. Saya tuh punya koneksi ini, Pak, jualan golok, Pak. Teman saya itu yang sudah mengawali dari dulu itu dia punya hubungan itu ternyata sudah lama, Pak. Dia pernah mengalami gini, saat sekarang itu apa yang dia tawarkan? Payu, Pak. Kenapa? Karena dia sudah membangun hubungan itu sudah lama dia. Bahkan sekarang ada yang nitip, Ji, manggilnya Ji gitu. Manggilnya Ji, bukan Bang, bukanan.
Apapun yang dia tawarkan, Bu. Yang kita nawarkan itu nggak laku, tolong Ji, nitip jual. TJ namanya itu kalau di pergaulan TJ, titip jual. Laku dia. Dengan harga lebih tinggi dari yang saya tawarkan. Saya nawarkan itu harganya rendah, Bu. Karena saya nggak punya networking. Networking saya belum terbangun. Itu sulit. Tapi begitu ditawarkan dia, dengan dia kan ngambil keuntungan lebih tinggi, itu laku. Maka makna barang siapa ingin di lapangan rezeki, maka dia bersilaturahim itu artinya kita membangun jaringan seluas-luasnya. Oke. Ini yang kedua, ya. Yang kedua. Kemudian selanjutnya Ibu Bapak sekalian, wat'imut to'am, dan berilah makanan. Oke. Berilah makanan. Tapi maaf Ibu Bapak sekalian, kita memaknai ini jangan secara tekstual. Oke. Kalau secara tekstual hanya pada makanan, maka sing paling banyak ini Pak Prabowo. Dia bikin MBG ya. Ya berarti ngasih makan ya. Maka makna daripada ini nopo niki berilah makan ini adalah maknanya jadilah orang yang dermawan. Jadi jadi orang yang dermawan Ibu Bapak. Jadi orang yang loman. Artinya apa? Kita bukan orang yang pelit. Senantiasa kita ini mau berinfak, bersedekah meskipun dalam skala kecil. Semampu kita, sedekah nggak harus menunggu besar Ibu Bapak. Makanan boleh. Tapi kadang-kadang ngeten, orang itu kalau sedekah makanan itu terbayang-bayang harus komplit. Harus komplit itu nopo? Komplit niku ya sak segone, sak lawuhe, sak nopo niku wis saubur rampene. Komplit kudu sak RT kabeh. Akhirnya apa? Bayangannya lah nek ragat iki gawe panganan sakmene kanggo sak RT terus piro. Maka kalau kita berpikir itu Pak, nggak sempat Pak, paling kok setahun pisan. Tapi cobalah ketika kita ini berpikir sedekah dermawan itu semampu kita, sedikit-sedikit kita punya uang 10.000 masukkan kotak infak. Artinya memberi makan ini jangan diartikan itu hanya sebagai makanan saja, dalam bentuk makanan saja. Tapi jadilah orang yang jadilah orang yang ikhlas untuk berinfak, rajin bersedekah. Rajin bersedekah. Maka ketika kita menjadi orang yang rajin bersedekah, kita pasti akan disayangi oleh banyak orang. Ibu Bapak saya dulu pernah bercerita, ada satu kampung yang di situ orang miskinnya itu tidak pernah kehilangan atau tidak pernah kekurangan gandum. Jadi ada beberapa orang miskin, ketika gandum itu sudah menipis, maka pagi harinya itu habis subuh itu di emper rumahnya itu sudah ada gandum 1 karung. Siapapun gitu. Kemudian kampung itu gini Pak, orang bertanya-tanya siapa ini yang ngasih? Nggak pernah diketahui. Sampai akhirnya di masjid itu dirembuk Pak, dirembuk. Kita adakan nopo niku didedep nih, ronda. Siapa kira-kira? Nanti biar tahu siapa yang nganter. Tidak ketemu Pak, tidak ketemu. Akhirnya suatu saat ada seseorang bernama Ali Zainul Abidin itu meninggal dunia. Setelah Ali Zainul Abidin meninggal dunia, orang-orang miskin itu tidak mendapatkan gandum lagi. Tidak mendapatkan gandum lagi. Akhirnya orang begini, ngomong-ngomong, kalau begitu berarti dulu yang ngasih gandum di rumah-rumah orang miskin itu berarti Ali Zainul Abidin. Kemudian itu diperkuat oleh orang yang memandikan jenazah Ali Zainul Abidin itu mendapati di nomor punggungnya itu ngapal bekas memanggul beban gitu Pak. Berarti itu dulu yang pernah ngantar itu adalah Ali Zainul Abidin. Maka meskipun Ali Zainul Abidin sudah meninggal dunia Ibu Pak, namanya harum karena kedermawanannya dia. Justru dia lakukan itu dengan ikhlas. Ketika dia masih hidup, tidak ada orang yang tahu dia itu beramal.
tapi begitu meninggal dunia namanya harum karena kedermawanannya, dan dia tidak pernah mendengar itu pujian dari orang-orang, nggak pernah mendengar pujian karena beliau sudah meninggal. Ini beda dengan Nun Sewu teng Sukomoro niku enten, Pak. Sukomoro itu kan daerah jeruk ya. Niku mriko niku kabeh omah niku padha duwe wit jeruk kecuali kula. Kebetulan saya nggak bisa tani, Ibu Bapak. Saya nggak bisa tani, saya nggak bisa ngopeni, akhirnya kebun saya itu saya tanami jati. Orang itu semua rumah punya jeruk. Tapi itu banyak sing kelangan. Jadi ternyata nun sewu wong niku nek iso ngopeni jeruk itu satu pohon itu bisa sampai 200 buah kok. Itu apal, Pak. Iki jeruk, iki sak woh wit iki woh piro itu apal. Maka kalau hilang satu, dia apal. Nggih. Lah itu saling kerasan-rasan. Ya, nggonku ilang ndek bengi sitok. Kono yo, nggonku yo. Terus akhirnya suatu saat enten sing anu didedep, gak ketemu, Pak. Gak ketemu. Akhirnya suatu saat ada orang meninggal, Pak. Jadi sing mau kelangan mau roto, Pak. Semua itu meh kelangan kabeh, padha cerita kelangan kabeh. Kemudian ada yang meninggal. Setelah orang itu meninggal, gak kalong. Nggak kalong lagi, Pak. Akhirnya orang menyimpulkan, oh berarti selama ini sing tukang nyolong jeruk berarti maka Ibu Bapak, marilah kita meninggalkan di belakang kita itu sesuatu yang bagus ya, sesuatu yang bagus. Nah, jadi yang ketiga kata Rasulullah, untuk menjalin hubungan kita dengan sesama manusia yang baik itu adalah dengan kita menjadi orang yang dermawan. Memberilah, jangan mengambil. Jangan mengambil. Maka ini nun sewu karena waktu ya, ini agak terus saja. Ini yang maksudnya dermawan. Ini langsung Bapak sekalian. Kemudian yang ke ini terus saja. Okay. Nah, kemudian yang ke empat selanjutnya, yang keempat, wasallu bil lail wan nasu niyam. Salatlah malam dikala para manusia itu sedang terlelap tidur. Kalau tadi Bapak afsus salam, terus kemudian wasilul arham, wa'atimut ta'am itu adalah hablum minan nas. Kemudian kita jangan melupakan ini, salatlah malam dikala manusia itu tidur. Itu artinya kita perlu menjalin hubungan juga dengan Allah Subhanahu wa taala, Ibu. Maka dari dua ini tadi, saya selalu ingat ayat yang selalu dibaca oleh Pak Fadlan ketika imami subuh. Saya kebetulan di sininya kan subuh ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum qabla ayyatiya ahadukum ahadukumul maut ya. Wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Pun apa akhirnya? Lho ben anu subuh di maos. Ini selalu mengingatkan saya satu hal teringat ini Ibu Bapak sekalian. Jadi ini, dan infakkanlah, ini tadi dermawan tadi ya, infakkanlah sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kamu sebelum tiba masa di mana salah seorang di antara kamu itu meninggal dunia. Setelah meninggal dunia apa? Baru dia akan ngomong sama Allah, Robbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Ya Tuhanku, jikalau engkau mengundurkan menunda kematianku itu sebentar saja, fa asaddaq, maka saya akan bersedekah. Ini pernah saya sampaikan. Kenapa? Kok bukan fa usolli? Kalau tak sholat ya Allah, enggak. Kalau tak siam, enggak. Kenapa milihnya orang yang baru meninggal itu fa asaddaq? Aku tak sedekah. Menurut ulama ahli tafsir, ternyata orang yang baru saja meninggal dunia itu dia merasakan harta yang disedekahkan. Dia langsung disambut oleh harta yang disedekahkan. Ketika harta yang disedekahkan itu banyak, maka yang menyambut itu ramai. Tapi kalau yang disedekahkan itu sedikit,
sepi yang nyambut. Ini yang tahu yang sudah meninggal ya. Ya mungkin coping jenengan nama bukti nih mawon. Tapi setidaknya sudah ditulis dalam Al-Qur'an ya. Itu yang harus kita lakukan. Makanya tadi menjadi dermawan itu sebanyak-banyaknya Bu Pak, sekecil-kecilnya kita bisa, mari kita bersedekah. Oke. Nah, kemudian yang ini ketika kita ini yang keempat, kita jalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ayat yang sering dibaca oleh Pak Fadlan. Tadi juga gitu, oke. Wa minal laili fatahajjat bih ya. Ini ya. Nah ini. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau kita mau Ibu Bapak salat, menjaga salat malam, ini Allah akan mengangkat kita kepada makom yang terpuji. Makom yang terpuji. Tapi kadang-kadang ini Bapak, ayat ini ada yang memaknai iki nek pengen jabatan. Jadi nek pengen jabatan salat malam, terus jabatannya iso naik gitu. Bisa naik gitu. Nggih, engko nek golek rezeki salat duha. Nek pengen jabatan salat tahajud. Janganlah Bu, janganlah berpikir itu masalah jabatan, masalah rezeki urusannya Gusti Allah. Yang penting ini, nggih. Monggo. Kita ingin mendapatkan makom yang terhormat, makom yang terpuji. Ini wa minal laili fatahajjat nafilatalah asa rabbuka ayyab'atsaka maqama mahmuda. Ibu dan seterusnya. Dan Rasulullah menutup hadis ini dengan ungkapan tadkhulunal jannata bisalam. Masuklah kamu, kalau kamu punya 4 tadi Ibu Bapak, niscaya kamu akan masuk surga dengan lancar, dengan selamat. Monggo Ibu Bapak, pasca Ramadan kita tetap menjaga hablum minallah wa hablum minan nas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.